seperti kata bapak itu loh. Kalau misalnya nggak bisa berguna untuk orang lain ya jangan menyusahkan paling tidak gitu ya kak. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah hari penampahan galungan. Ada anak-anak kecil lagi di situ. Penampahan galungan. Coba ini sekarang kita lihat kesibukan beli tuh sekeluarga sibuk ngapain gitu ya. Itu bahkan proses pengarakan pun berhenti. Istirahat dulu semuanya. Mau ngadain upacara teman-teman. Kita lihat nih sibuk apa nih. Selamat pagi, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ini hari ini persiapan untuk merayakan Hari Raya Galungan. Hari ini Hari Raya Penampahan. Jadi umat Hindu di Bali memotong babi untuk persembahan. Jadi hampir semua, bukan hampir semua, mungkin semua umat Hindu di Bali sekarang membuat sate, membuat olahan yang berbahan dasar babi. Jadi untuk persembahan kepada leluhur. Gitu. Jadi kita ntar hari ini di desa, khususnya di desa Les, saya sama anak-anak mau memasak babi untuk Hari Raya Galungan. Jadi ada istilah mepatung. Jadi mepatung itu memotong babi yang satu ekor yang gede itu kita patungan, makanya namanya mepatung. Jadi itu patungan, patungan kita potong tuh belah, ntar harganya berapa, kita berapa bersepuluh, kita bagi 10, semuanya bawa babi itu. Membuat apa? Bukan membuat, merayakan kan, kalau udah menikah berarti merayakan. Jadi dia harus bisa masak babi. Tapi jadi kalau masak nggak nyentuh babi ya? Untuk sekarang saya hanya jadi wasit saja, jadi saya hanya mengarahkan. Instruktur. Ya, instruktur. Saya hanya istilah Balinya nyelegin aja nih, nyelegin itu mengawasi, mengarahkan. Oh gini potongannya, pakai bumbu ini. Gitu. Paling nggak besok kalau saya sibuk mimpin upacara, mereka udah bisa sendiri. Nah ini kalau ibu-ibu nih urusannya begini nih. Ibu-ibu ini urusannya begini nih. Ya. Belum mulai jari. Ya. Belum mulai, nanti di sini. Ini berapa kilo tuh? Ini kurang lebih sekitar 3 kiloan. Nah, ini kulitnya mau dipakai tutub namanya. Tutub, bukan kutub. Jadi sate itu ada tutupnya di bawahnya kalau untuk upacara. Tidak daging-daging aja. Tuh. Itu bedanya sate kalau mau dipakai upacara sama yang untuk dimakan harian. Duduk. Tentu saya bikin ini tahu. Masang nih. Kan ini kedengit cek. Nah pulang ini. Nih pisaunya nih, kalau pisau Bali nih. Ini namanya blakas. Jadi ini hanya untuk bikin cop-copan begini nih. Nih biasanya nih. Kalau ini baru pakai motong-motong nih. Motong apa? Tapi juga bisa dipakai ini. Tapi lebih bagus ini. Nah ini yang untuk pakai ngorok. Ngorok itu memotong babinya itu namanya pengutik. Ini juga bisa. Kopi dulu. Sebelum melaksanakan tugas dengan baik, harus didasari dengan kopi yang baik supaya menghasilkan hasil karya yang baik dan menjadi tingkah laku yang baik. Kalau semuanya baik-baik, baik Pak. Ya, teman-teman, jadi ini
kata Jero si Kadek Esa ini baru pertama kali. Baru pertama kali saya ajarin daging babi. Gimana caranya? Nah, kalau ada yang begini nih, nah itu udah benar, dipotong dulu deh. Nah itu udah, kan jadi nggak gelewer-gelewer dia. Sekarang balikan posisi. Nih. Sampai Nah, itu taruh situ dulu ya. Nah, memanjang motongnya. Ya, sudah memanjang. Buat sate kan setengah, dibagi dua. Oh, bagi dua. Ya. Awas tangannya ntar. Nah, dah, baru potong-potong kayak sate. kotak-kotak berarti. Ya, kotak-kotak, bikin kotak. Jadi, kalau tipis panjangin dikit. Nah, gitu dah. Nice. Segitu dah. Ya. Nah, itu dah betul. Woi, gede itu dah. Ini pas Bagi gede, dua itu. Ini kulitannya. Enggak apa-apa, ntar harus ada lemaknya kalau sate. Ini Biar nah, gitu dah. Cakep. Mantap. Baru potong dadu. Wah, ini namanya steak bagus deh. Cak. Ini namanya steak bagus. Karena di sini ada lemak. Ada fatnya, juga ada fatnya. Kalau di grill dia lebih harum. Itu the best quality itu, Dek. simpan apa? Sekarang gini caranya motong biar semuanya dapat lemaknya, motongnya. Nah, gitu dah. Ini semua dapat lemaknya dia. Ini masih. Jangan terlalu panjang buat sate deh. Berarti Bagi dua. ini bagi dua. Oh. Sisa nih boneh lah. Nah, ya. Gede deh. Gede kecil. Ya. Ntar kecilnya dikit lagi. Kamu nanya dong kamu. Iya, kenapa pisaunya tadi pakai 3 jenis itu Jero? Jadi yang bisa Bali itu. Oh ya, Ada. jadi di Bali itu kan mengenal memang secara umum 3 pisau ya. Jadi ada yang namanya golok. Nah, golok itu yang bisa untuk apa aja, motong bisa, ngecop bisa gitu. Satunya lagi namanya belakas. Biasanya untuk yang keras-keras. Satunya lagi namanya pengutik. Yang tadi itu yang kecil itu biasanya untuk memotong babinya. Nah, pisau Bali yang saya perhatikan itu selalu awet dia, nggak karatan gitu loh, nggak karatan karena sering sekali dipakai untuk memasak babi. Jadi minyak babi ini kan dia yang melapisi pisaunya itu, jadi nggak cepat karatan dia. Itu satu. Yang kedua dari segi telenannya ya. Telenannya itu kalau mau bikin telenan yang bagus itu, jadi kayu memang jenis kayunya itu kayu, kalau dapat sih kayu asem ya. Asem itu apa ya? Asem Jawa. Nah itu dipotong terus panaskan dulu minyaknya nih. Ya panaskan dulu minyak, siram permukaannya itu pakai itunya, pakai minyaknya. Jadi permukaannya dia itu kan jadi porinya itu padat, nggak cepat mengelupas gitu loh. Kalau kita pakai ngecop. Nah, cuman kalau saya perhatikan kalau pas lagi hajatan di Bali itu masa ritual, nah daging babinya kan banyak tuh. Daging babinya banyak, kan selalu tuh ada yang habis digoreng, langsung dimasak di atasnya, ada yang habis direbus, langsung dimasukin dicop di atasnya, dipotong di atasnya, yang habis dipanggang, sehingga secara tidak langsung permukaan talenannya itu udah kena panas minyak gitu loh. Kayak di coating gitu. Iya. Oh. Nah, kalau misalnya kita nggak memasak babi atau masak ikan atau ayam, nah itu kan minyaknya beda tuh sama minyak babi. Bisa itu talenannya kita dengan cara panaskan minyaknya, siram permukaannya gitu. Jadi permukaannya itu jadinya padat ya. Nah, dan tidak cepat ngelupas dia. Tapi jangan nyari talenan yang kayunya keras. Kalau kayunya terlalu keras, satu, pisaunya cepat tumpul. Yang kedua, kalau kita netek itu, motong-motong yang namanya kayak ngecop itu tok kan supaya urat-urat yang tipis itu masuk di dalam si kayu itu, talenan kayunya itu gitu. Nah makanya si daging yang hasil tetekannya itu jadi dia sop gitu loh.
lembut ya tanpa ada serat-serat uratnya itu. Nah, itu fungsinya talenan kayu. Nah, kalau misalnya talenan bukan talenan kayu, nggak bisa masuk itu. Nah, begitu tak. Nah, ini lah. Nah, ini kan panas nih. Nah, ini kan panas nih ya. Nih, kalau kenapa talenan kayu itu bisa bagus? Karena nih, kalau ambil ini Wan. Ini yang membuat kualitas talenan bagus Mas. Turun, taruh di bawah. Nah, itu ambil, taruh di atas. Panas. Ini kan panas nih. Nah, kalau kita lagi masak panas dan ini berminyak, ini bagus untuk permukaannya talenan, sehingga pori-porinya dia ketutup dan nggak cepat protol dia, gitu loh. Jadi ini bagus nih. Nah, kalau misalnya tidak memasak seperti ini, katakanlah kita masak yang dingin-dingin, sayuran ataupun apa gitu, kita bisa merawat telanannya itu dengan cara menyiram dengan minyak panas itu. Jadi sebelum dipakai itu yang masih baru tuh siram dia dengan minyak panas, sehingga fungsinya sama untuk merapatkan pori-pori si talenan itu. Nah, coba sekarang nih lihat, ya Bang. Ya sama kayak Bang. Nah, ini kan panas nih, gitu loh. Panas tuh ada minyaknya, jadi sama. Ini dengan volume banyak, jadi ininya sama jadinya. Oh, kan tuh ada minyaknya. Nah, ditaruh di atas talenan. Nah, itu fungsinya untuk merapatkan pori-pori si kayu itu, si talenan itu. Nah, begitu juga pisaunya. Jadi pisau kalau udah dipakai seperti ini nggak cepat karat. Nah, tapi ada cara lain. Kalau misalnya kita nggak memasak dengan seperti ini, katakanlah ya kita hari ini ngomongin babi karena di saat hari raya Galungan kan. Jadi kalau misalnya kita nggak masak daging babi, bisa misalnya katakanlah yang nggak berminyak, pisaunya habis make harus dikasih minyak sayur, minyak masak itu gitu. Jadi supaya dia tidak karatan gitu. Kan masih panas nih di atasnya talenan, jadi dia berpengaruh untuk itu. Bayangkan ini kan baru sedikit. Kalau sampai bisanya 50 kilo, 30 kilo, jadi sama. Sama satu lagi, Dek, coba kamu tetek nih, Dek. Nah, di sini nih ya. Permukaannya ini kan masih bersih nih ya. Oke, sekarang chop di situ, Dek. Tetek nih semua dagingnya di situ. Ini ada lagi nih. Ya ini dah semuanya di situ tetek. Nah, di situ, dah. Ya di situ awak aja dah. Tuh lagi ambil sebelahnya. Kenapa saya suka sekali pakai talenan kayu ya ini? Jadi salah satu alasannya ini. Nah, kan gitu nih. Nah, sekarang angkat dulu. Nah, nih lihat nih. Kan udah diangkat sama Kadir. Ya gini deh. Nah, tuh. Salah. Iya pakai ini dah, pakai ini dah benar. Cara kayak tadi nah gitu dah, keren. Nah, ini kan ada yang nempel-nempel nih. Oh, gitu deh. Nih. Yang putih-putih ini adalah serat-serat uratnya deh, serat-serat uratnya. Serat-serat urat daging itu masuk di pori-pori talenan sehingga daging chopnya itu jadi lebih lembut ya, nggak keras gitu. Nah, itu di Bali disebut dengan lud. Oh, itu lud namanya yang putih-putih ini. Nah, itu fungsinya kalau ngecop pakai talenan kayu itu gitu tuh kan. Nengket dia nih. Jadi ini sebenarnya serat-serat daripada urat daging itu. Ya, itu fungsinya talenan kayu. Kalau saya suka banget dengan talenan kayu. Di samping memang kalau misalnya ini apa ada katakanlah kayunya keiris atau kepotong jadi kecil-kecil itu kalau kita makan kan nggak masalah. Nih lihat, coba deh ulang lagi deh. Sekarang pindahin di situ sekarang. Aja kan ya ada tetap lah itu. Nah, itu. Nih. Makanya dia akan lebih lembut hasil apa? Tetekannya itu lebih lembut ya tuh. Coba dia geser pakai pisaunya deh kayak tadi deh. Pelan. Oh, kan ini kan nengket dia tuh.
Itu makanya. Pokoknya kayu is the best lah. Kayu is the best. Ya, jemur jajan. Jajah uli. Nih, kayak gini. Mau uli ini makan mau? Hah? Nanti aja yuk. Saya kering. Cepat kering. Ya, awas itu. Mas, Uli. awas, Iya, awas, iya. mas ya. Oh, sini, 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 sini. Ya. Tumpang Cocok. jajah, tumpang sate itu pakai sodaan itu di dalam dalam rumah sekarang, tapi dikit. Besok baru banyak. Di pura-pura itu sebenarnya baca ke bawah jerimpeng itu. Cerimpen. Iya, jerimpeng. Tumpeng itu yang lancip itu. Berisi sate. Kalau sate bawi nggak bisa dikulo dalam suci. Ya, itu situ pakai telur. Itu. Kambing bukan? Kambing boleh itu. Oh iya iya. Ayam itu boleh. Ya. Kalau bawi nggak boleh. Jajah uli. Jajah uli supaya tipis. Yang lain jualan jajah uli enggak begini, Mas. Ya, kalau mama itu rasa garam. Jajannya. Yang lain beli jajan enggak merasa garam. Rasanya beda. Ini ada dua warna ibu nih. Apa? Ada dua warna, putih Iya. sama merah. Merah, yang merah berisi gula jeruk itu, gula pasir dicampur. Lebih manis, kalau yang putih lebih gurih. Iya. Ini ada yang dijadiin satu nih. Kelihatan nggak tuh? Oh, yang bawahnya merah, atasnya yang putih. Jadi gurih, ketemu manis. Enak ini. Ini yang udah kering. Makanya nenek pelan-pelan iris-iris gampang supaya tipis. Kalau cepat itu ya tebal-tebal sekali. Nggak usah buru-buru berarti ya. Iya. Udah mau dipotong tuh kan. Ini spesial menu saya kalau itu keluarganya. Ini ujian yang kedua buat Kadek Esa. Sekarang yang panas dia dapat. Tadi kan baru yang dingin tuh. Nah, Dek, kebalik Dek. Kalau motong, nah gitu dah. Supaya nggak melintir dia. Nah, panas tuh ada di. Nah, kan dagingnya itu iris kamu tipis. Nah, ya, lu balikin deh. Nah, gitu dah. Nah, dagingnya aja cari. Karena itu buat lawar ntar. Bisa deh, kadang nggak bisa. Nah, panas nggak apa-apa. Ini semua gitu ini. Ntar, jangan dihindari loh, Mak. Lu biarin aja ntar. Taruh sini dulu. Sini. Nah, semua digituin. Ntar ini ditetek, dipakai untuk lawar. Ini pakai tutung. Kalau potong kotak, ini harus kotak nih.
Itu buat lawar tuh ya. Jadi kalau buat lawar, ini potongan ini namanya potongan enteban. Ya, enteban. Potongan enteban. Letak dulu, tekan. Tadi masih ambil lagi. Harus memanjang nih. Ya, karena ini buat lawar. Nah, bikin kayak korek api. Masukin sini, ambil lagi. Pokoknya begitu besok kalau undangan bikin lawar, diisi daging lawarnya itu potongannya namanya julienne. Ya, korek api. Nah, gitu udah dia. Nah, bawa sini lagi diambil. Nah, ini kan telanannya udah dicoating nih mas, udah dilapis ini, ya dengan minyak yang panas tadi, minyak daging yang dihasilkan oleh daging. Nah, ini kualitas. Nah, Ya apa nih? Ayo pak. Digadi ya. Siakan. Ini buat apaan lo Vin ya? Buat bikin banten. Bikin banten. Ini yang satu ngapain? yang satunya masih bikin layang-layang, tapi ntar dia jurusannya manggang sate dia, jago dia. Ini namanya Komang Cakra. Cakra Baskara, nunggu sate dan makan. Kayu lah mungkin. Garam. Bumbu Bali. Bumbu Bali masuk. Masuk. Gitu. Abah Juru. Wah baunya enak banget. Wasit. Ini persiapan bikin sate yang tadi dicop-cop dagingnya. Kayu apa nih Pak Nyaman? Kayu rambutan. Rambutan. Oh, bisa. Bisi lagi dong. Kayak gini nih dipelajari di sekolah, lebih dia? Enggak. Di rumah. Oh, kirain ada pelajaran di sekolah gitu, keterampilan lah. Apa ini, Wek? Petangas. Petangas.
Video game. Bin. Bin. Nah. Mukul ke mak tu. Tadi. Yang ini apanya nih, Dek? Ini jukut anu. Cukup protein. Ya, jukut protein. Protein babi ini. Kan ada protein hewani kan. Nah, ini protein babi ini. Yang dapat ini Yoman itu super premium. Enak ini enak. Masa sih, Pak? Iya mah. Ini kan semua udah pada makan, Jero. Habis ini agendanya apa nih? Nah, tusuk sate, bakar sate, sama masak spesial buat saya pakai ayam. Masak dengan riang gembira ini, diiringi alunan musik angklung Bali. Ini lengkap. Ini spesial untuk saya. Saya sama istri. Hari ini nggak bisa belum bisa dilepas ke anak-anak karena ini potongannya agak spesifik karena saya supaya dapat bikin lawarnya, supaya dapat kulitnya. Tapi saya nyari daging yang bisa untuk dipakai lawar. Oh, beda bagian tubuh, beda ini aja. Iya. Aku kalau bikin lawar harus dapat kulitnya. Supaya... Tapi jangan dibersihin ini ya, karena mau pakai sop. Nah, kalau dibersihin, aduh. Ini tidak memakai teori apapun ini, hanya teori saya aja nih. Karena supaya nih tulangnya masih di dagingnya masih ngikut tulang, tapi kulitnya sama dagingnya nggak boleh lepas. Nah ini mau dipakai. Ini lihat. Ini lihat. Jadi kalau ini direbus nggak bingung ntar nyarinya gitu kan bareng-bareng rebusnya gitu. Ini khusus untuk buat lawar. Kulitnya, dagingnya. Nah ini kan masih nih ada di dagingnya ini masih di tulangnya masih ada daging. Buat sop. Ini sekarang dieksekusi. Pedicure dulu. Ini gini, biar kalbunya kuat. Pedicure. Ya. Kalbunya bagus banget. Nah, nih. Ini ayam kampung nih. Nih, apa ini namanya nih? Cucuk. Enggak. Pedicure, manicure. Pedicure ya. Cerot. Ini sebenarnya cari
lupa tadi. Kalau ayam kampung tuh nggak ada airnya, kayak tuna nih. Ini baru sekarang. Kan masih dagingnya, tulangnya masih. Jaminan hari tua. Ini namanya jaminan hari tua. Perkedel. Wah, Bukan. ini aku lagi bikin ayam serondeng. Tapi kayak ayam kremes tapi beda bumbunya. Pakai kelapa. Ini apa nih? Lurus sangat bikinnya. Nih kan lurus. Kita kalau di dapur tuh harus tahu teknik ya. Kalau tahu teknik pasti lebih efisien waktu, lebih efisien segalanya. Ini contoh, sambil merebus nangka, ini bisa taruh di atasnya. Nah, nih, sekarang kita bisa pakai steam. Ini yang dikukus kan, jadi kan nggak kebuang-buang gitu. Apalagi masaknya misalnya pakai LPG nih kayak ini nih, masa LPG nih kan, kita membuat nih negara gitu loh. Paling tidak kalau memang kata seperti kata bapak itu loh, kalau misalnya nggak bisa berguna untuk orang lain ya jangan menyusahkan paling tidak gitu ya kak. Yang duk. Makan sate khas Galungan. Sate Galungan. Khas Galungan. Habis main-main? Nah, saya bilang makanan Bali itu yang sekarang tuh yang dikomersilkan terinspirasi dari makanan ritual itu. Kalau aku zaman dulu itu jarang makan sate, jarang sekali aku makan sate. Kalau Galungan baru makan sate. Kalau sekarang kan ya di mana-mana udah ada dagang sate karena mungkin sudah kemajuan ekonomi, lifestyle gitu ya. Kalau dulu tuh setahu saya kecuali itu udah keundangan bapak ada ajakan orang tetangga saudara atau hari raya Galungan dan Kuningan baru makan sate. Sekarang tiap hari anak-anak bisa makan sate, beli nasi di mana ada sate gitu. Makanan untuk upacara itu, untuk upacara keagamaan di Bali kalau saya perhatikan itu juga sama dengan satu melestarikan
cita rasa bumbu Bali ya, sehingga nggak mungkin punah selama ada peradaban orang Bali, karena setiap hari ada galungan kita pasti memasak makanan untuk persembahan. Yang kedua, proses memasaknya itu komplit gitu. Kalau dari pagi kita urut dari tadi ya, dari misalnya manggang, terus ngerebus, terus ngukus, terus menggoreng, terus sekarang manggang gitu. Jadi lengkap. Jadi proses memasaknya itu semua kepake. Ya. Kalau kita perhatikan, jadi ya hebat leluhur kita itu mewariskan sebuah makanan itu tidak hanya cita rasa gitu, tapi dari segi prosesnya juga, dari segi bahannya juga, sehingga kita tetap menjaga apa yang diwariskan itu, baik dari segi proses memasaknya, bahannya, sehingga itu menjadikan keseimbangan alam ya, lewat makanan gitu. Bayangkan coba, ya luar biasa gitu. Iya ya, tadi tuh ada rebus, kukus, Goreng. bakar, goreng, Sekarang tunu istilahnya nih. tunu. Ya, Hmm. ya kan. Kalau orang Bali bilang bukan bakar, tapi metunu. metunu. Ini metunu proses. Karena api nggak boleh menjilat. Ya. Nah, oke. Kalau itu merebus, Ya. tadi mengkukus, Ya, ada menggoreng, ada goreng. lengkap. Kalau ngomong proses-prosesnya juga ya. Apa ini, Mang? Pesan apa ini? Pepes. Pepes. Ayam. Pesan. Pesan Lawar. lawar. Oh, pepes lawar. Terus. Wih, aja. Pen kuning. Percaya ke bahan gede. Ish, deh. Cuma sih deh, macam mungkin lu mungkin nih. Ya. Bunga bangku. Nama aku bunga. Sampai di sebelah. Pajang dia biarnya banyak. Ini saja. Nanti buang bukan. Yang maju green mas. Gitu. Oke.
sudah waktunya kita makan siang. Ya. Ini hasilnya. Sekarang waktunya makan siang. Buka pakaian dulu, buka pakaian dulu. Nih khas nih Galungan ini. Nih ada tape. Tape ini dimakan sama uli. Tuh. Ntar pasti ada ulinya. Ini semuanya ada maknanya ini. Semuanya ada maknanya. Nih tapi ntar nih habis makan tumpeng kita makan tape. Sate pasti nih kayak gini nih sate pasti. Sate yang kita tadi kemarin kita masak itu makan. Ini. Langsung Galungan. karbo dan protein langsung. Ada lagi Bro, makanan khas kalau Galungan? Tape, sate. Uli. Nah, udah. Nih kayak ini. Itu khasnya kalau ini. Yang kayak ini. Ini si sate. Ini khas nih. Ini uli nih. Ini entah sama ini. Wajib hukumnya kalau habis Galungan itu makannya makanan tuh. Nih gitu. Nih khas Galungan. Mana yang menu improve? Nih. Tadi ada tumpeng. Tumpeng juga. Ada ada sate, ada kuah, ada lawar. Nih. Tumnya pakai Daun. daun apa nih? Daun coklat, kakao. Kakao apa kokoa? Ini kuahnya nih. Kan cabai kuahnya. Tadi udah tumpeng. Pasti dikasih tumpeng lagi sama istri. Harus ada. Oh belum. Belum matang. Ngerti dikit aja. Nikmatnya. Nah, mumpung ada om saya baru datang, jadi penutupnya jajah uli sama tape ketan hitam. Kopi pahit, sepahit hidup. Salam dari desa. Lazih semua.